Bayangkan, dirimu sedang berjalan, ketika tiba-tiba suatu sosok mengerikan mendekatimu dengan mulut penuh busa. Kamu mencoba melindungi diri sendiri, tapi sudah terlambat. Anjing itu menggigit tanganmu. Esok harinya, mungkin teman-temanmu akan bertanya, "Itu tanganmu kenapa?" Kamu menceritakan kejadiannya sembari tertawa. "Awas, ntar kena rabies." Temanmu bercanda. Kamu ikut tertawa. Lagi pula, rabies hanyalah penyakit konyol dari kartun. Bukan masalah serius, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bayangkan nih, ada sebuah penyakit yang hanya butuh satu gigitan kecil untuk mengancam nyawa. Penyakit ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan menjelajah dari hewan ke manusia dan hingga kini masih merenggut puluhan ribu nyawa setiap tahunnya. Ya, inilah rabies, penyakit menular yang sangat mematikan namun sayangnya masih sering diabaikan. Kami dari kelompok 4 akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam tentang rabies dari sudut pandang epidemiologi, bagaimana penyebarannya, siapa yang paling beresiko, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Nah, melalui video ini, teman-teman dari kelompok 4 akan membuka wawasan bersama berdasarkan data ilmiah terkini dan agar kita semua bisa lebih siap menghadapi ancaman rabies di sekitar kita. Rabies adalah penyakit yang tersebar hampir di seluruh dunia, kecuali di Antartika. Penyakit ini menginfeksi berbagai jenis mamalia, seperti anjing, kucing, kelelawar, rakun, hingga sigung. Secara global, wilayah dengan beban penyakit rabies tertinggi berada di Asia dan Afrika, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan vaksinasi hewan. Di negara-negara berkembang, rabies masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan karena kurangnya tindakan preventif yang efektif. Sumber utama penularan rabies ke manusia berasal dari air liur hewan yang terinfeksi, terutama melalui gigitan. Anjing merupakan penyebab hampir 99% kasus rabies pada manusia, menjadikannya sebagai reservoir utama. Selain anjing juga, kelelawar menjadi sumber penting rabies di beberapa wilayah, terutama di Amerika. Hewan liar seperti rubah dan rakun turut berperan dalam penyebaran virus ini, terutama di negara maju. Oleh karena itu, identifikasi reservoir lokal sangat penting untuk penanganan epidemiologi rabies di setiap wilayah. Penularan rabies ke manusia umumnya terjadi melalui gigitan hewan terinfeksi dan dapat juga melalui jilatan pada kulit yang luka atau selaput lendir. Dan beberapa kasus luka menunjukkan penularan melalui transplantasi organ atau inhalasi aerosol di lingkungan laboratorium. Risiko infeksi meningkat apabila gigitan terjadi di daerah yang banyak sarafnya seperti kepala, leher, atau tangan. Nah, anak-anak itu sangat rentan terkena karena mereka sering bermain dengan hewan dan cenderung tidak sadar dengan bahaya saat tergigit. Rabies menyebabkan kematian sekitar 59 orang setiap tahun secara global. Lebih dari 95% kematian ini terjadi di negara-negara berkembang, dengan India dan negara-negara Afrika Sub-Sahara memiliki beban terbesar. Selain itu, beban ekonomi akibat rabies mencapai miliaran dolar setiap tahun karena biaya perawatan, vaksin, serta kerugian produktivitas. Rabies diklasifikasikan sebagai penyakit tropis terabaikan karena rendahnya perhatian terhadap pencegahan, padahal dampaknya sangat besar bagi kesehatan masyarakat. Nah, pembahasan selanjutnya yakni membahas tentang masa inkubasi dan gejala klinisnya. Nah, masa inkubasi daripada rabies ini bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Nah, hal ini tergantung oleh apa? Hal ini tergantung oleh lokasi, gigitan, kedalaman luka, dan seberapa banyak sih jumlah virus rabies yang masuk. Gejala awalnya itu dia meliputi demam ringan, rasa nyeri, dan kesemutan di area gigitan. Dalam waktu singkat, gejala berkembang menjadi gangguan syaraf. Seperti apa saja? Seperti kebingungan, agresivitas, hidrofobia, yakni takut air,
kejang, dan akhirnya koma. Setelah gejala neurologis muncul, kematian biasanya terjadi dalam 2 hingga 3 hari. Hal ini menunjukkan seberapa penting pencegahan awal daripada paparan. Selanjutnya, pencegahan profilaksis pra dan pasca pajanan. Nah, pencegahan rabies ini dibagi menjadi 2, yaitu profilaksis prapajanan dan pasca pajanan. Jadi, kalau untuk prapajanan ini direkomendasikan bagi kelompok yang berisiko tinggi, seperti dokter hewan dan petugas laboratorium. Dan untuk pasca pajanan ini diberikan setelah seseorang tergigit hewan yang dicurigai rabies. Dan ini meliputi pembersihan luka secara menyeluruh, vaksinasi rabies, dan pemberian imunoglobulin rabies. Jadi, penanganan cepat dan tepat sangat menentukan peluang untuk bertahan hidup seseorang yang telah terkena rabies. Dalam konteks epidemiologi, setiap kasus rabies yang dicurigai harus segera dilaporkan ke otoritas kesehatan masyarakat. Hewan yang menggigit harus diamati selama 10 hari atau dikirim untuk pemeriksaan laboratorium jika menunjukkan gejala rabies. Penanganan epidemiologi rabies juga mencakup pelacakan kasus, edukasi masyarakat, dan pemantauan distribusi vaksin. Di beberapa negara, strategi Zero by 30 sedang diimplementasikan, yaitu target global untuk mengeliminasi rabies pada manusia yang ditularkan anjing pada tahun 2030. Baik, selanjutnya kita ke strategi pengendalian rabies di komunitas. Pengendalian rabies tidak dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan pendekatan komunitas. Vaksinasi massal anjing merupakan intervensi paling cost efektif untuk menurunkan kasus rabies manusia. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rabies dan tindakan darurat pasca gigitan harus terus dilakukan. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan vaksin dan imunoglobulin di fasilitas kesehatan dasar. Evaluasi epidemiologi rabies dilakukan melalui surveilan kasus, identifikasi populasi, dan juga pemantauan efektivitas program vaksinasi. Namun, tantangan seperti kurangnya pelaporan, keterbatasan laboratorium, dan juga biaya PEP yang tinggi menjadi hambatan dalam implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya internasional dan dukungan global. Organisasi seperti WHO, FAO, dan OIE telah berkolaborasi dalam program United Against Rabies. Mereka menetapkan kerangka kerja global untuk mengatasi rabies melalui pendekatan One Health, yaitu integrasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dukungan internasional sangat dibutuhkan oleh negara-negara endemis rabies agar strategi eliminasi dapat tercapai dengan optimal. Jadi yang terakhir tentang peran penting mahasiswa dan juga masyarakat. Jadi sebagai generasi muda, mahasiswa dituntut untuk dapat berpikir kritis. Mahasiswa diharapkan mampu mengambil peran, terutama sebagai edukasi dan advokasi dalam pencegahan penyakit rabies ini. Mahasiswa diharapkan mampu dalam menginisiasi gerakan kampanye, kemudian gerakan vaksin terhadap hewan ini, dan juga menginisiasi sebagai agen perubahan, dikarenakan penyakit ini dapat diatasi atas kesadaran masyarakat sendiri. Jika hal ini dapat teratasi, maka Indonesia bebas rabies. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa rabies merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya, namun dapat dicegah dengan tindakan yang tepat. Pencegahan dan edukasi adalah kunci untuk menurunkan angka kejadian rabies di masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran dan mendukung program nasional untuk eliminasi rabies. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.